Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustazah Tari Ananda Soliha. Dalam video pembelajaran kali ini kita akan belajar modul IPA ke-9, yaitu kita akan belajar tentang bentuk-bentuk energi dan penghematannya. Ananda Soliha, sebelumnya kita sudah belajar tentang energi dan juga sumber energi. Sekarang kita belajar tentang bentuk-bentuk energi. Ananda Soliha, bentuk-bentuk energi itu ada 6, yaitu yang pertama energi panas, kemudian kedua energi cahaya, yang ketiga energi bunyi, yang keempat energi listrik, yang kelima energi kimia, dan yang keenam ada energi gerak. Nah, sekarang kita belajar satu persatu ya. Energi panas. Ananda Soliha, energi panas berasal dari benda yang memiliki suhu tinggi. Contoh benda yang memiliki suhu tinggi adalah matahari dan api. Panas yang dihasilkan dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Misalnya panas matahari dapat kita manfaatkan untuk menjemur pakaian, dan api kompor digunakan untuk memanaskan makanan atau untuk memasak. Yang kedua, ada energi cahaya. Ananda Soliha, energi cahaya adalah energi yang dipancarkan oleh benda yang menghasilkan cahaya. Matahari dan api juga menghasilkan energi cahaya. Energi cahaya terbesar di alam berasal dari matahari. Nah, cahaya matahari juga dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk membuat makanan melalui proses fotosintesis. Nah, ini adalah contoh dari lampu juga menghasilkan energi cahaya. Dengan adanya lampu, suasana malam dapat menjadi terang. Jadi, energi cahaya sangat dibutuhkan oleh manusia dan makhluk hidup lainnya ya, Ananda Soliha. Yang ketiga, ada energi bunyi. Energi bunyi dihasilkan oleh sumber bunyi. Contoh sumber bunyi adalah suara manusia, suara hewan, dan alat musik. Alat musik yang dimainkan menghasilkan bunyi. Gitar berbunyi jika sebenarnya dipetik. Gendang berbunyi jika dipukul. Suling berbunyi jika ditiup. Ananda Soliha, suara musik atau lagu-lagu dari radio dan televisi juga merupakan bunyi loh. Bunyi dihasilkan oleh getaran bunyi yang kuat. Contohnya adalah bunyi yang kuat adalah gemuruh petir dan suara petasan. Bunyi yang kuat menghasilkan energi yang besar. Bunyi yang kuat dapat memekakan telinga, menggetarkan, dan bahkan memecahkan kaca jendela. Jadi, bunyi yang kita dengar dalam kehidupan sehari-hari adalah sumber energi yang tidak menghasilkan bunyi yang terlalu kuat. Sebab, jika ada energi yang dapat menghasilkan energi dengan bunyi yang kuat atau keras, itu dapat merusak gendang telinga kita, Ananda Soliha. Nah, ini adalah petir juga menghasilkan sumber bunyi. Siapa yang sudah pernah mendengar petir? Pasti sudah semua ya. Selanjutnya adalah energi listrik. Ananda Soliha, energi listrik dihasilkan oleh pembangkit listrik. Kemarin kita sudah belajar salah satu pembangkit listrik adalah dari pembangkit listrik matahari atau pembangkit listrik tenaga surya. Nah, di sini contoh peralatan rumah tangga yang menggunakan energi listrik. Ada kulkas, ada rice cooker, ada mesin cuci, ada setrika, mixer, blender, dan lain sebagainya. Dan juga yang tak kalah penting adalah lampu yang sering kita gunakan juga menggunakan energi listrik, Ananda Soliha. Nah, yang kelima ada energi kimia. Ananda Soliha, energi kimia adalah energi yang terkandung dalam suatu zat. Zat tersebut antara lain makanan, bahan bakar, dan baterai. Nah, semua yang kita lakukan memerlukan energi seperti bersepeda, bermain, berpikir, tersenyum, bahkan tidur pun memerlukan energi loh, Ananda Soliha. Nah, energi tersebut kita dapatkan dari makanan. Nah, makanan adalah sumber energi kimia.
Nah, energi kimia ini diproses dalam tubuh kita sehingga diubah menjadi sumber energi yang Anda solih-solihah. Selain itu, energi kimia juga terdapat pada baterai yang mengubah energi listrik untuk menyalakan senter atau menghasilkan cahaya. Dan yang terakhir adalah energi gerak. Ananda solih-solihah, energi gerak adalah energi yang dihasilkan oleh benda yang sedang bergerak. Energi gerak dimanfaatkan oleh manusia untuk menghasilkan listrik. Contohnya adalah pergerakan turbin akibat aliran air yang deras di pembangkit listrik tenaga air. Umumnya dibangun bersamaan dengan pembangunan bendungan. Nah, bendungan tersebut dibuat untuk mengumpulkan sumber air yang akan dialirkan ke turbin dan menggerakkan turbin sehingga menghasilkan listrik. Nah, jadi sumber energi gerak ini juga dapat dimanfaatkan sebagai untuk membantu pembangkit listrik tenaga air Ananda solih-solihah. Selain itu juga energi gerak dari blender juga dapat melumatkan makanan. Ya kan, kalau Anda melihat blender itu cara berfungsinya adalah dengan cara bergerak, yaitu dengan bantuan energi listrik juga Anda solih-solihah. Nah, Anda solih-solihah, energi yang ada di sekitar kita atau sumber-sumber energi tersebut harus kita manfaatkan dengan baik dan tentunya dengan cara yang hemat, sebab sumber energi tersebut dapat saja punah atau tidak dapat lagi diproduksi. Nah, kita sebagai manusia harus bijak dalam menggunakan energi yang sudah Allah berikan untuk kita. Nah, macam-macam sumber energi itu ada dua Ananda solih-solihah, yaitu ada sumber energi yang dapat diperbaharui. Dan yang kedua adalah sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Walaupun ada sumber energi yang dapat diperbaharui, seperti makanan, air, angin, dan matahari, tapi kita tetap harus hemat dalam menggunakan energi-energi tersebut ya solihah dan Ananda solih, terutama ketika makan. Kita hanya makan yang secukupnya, tidak boleh berlebihan ya Ananda solihah. Dan juga dalam penggunaan air, walaupun air banyak tersedia di sekitar kita, tetapi kita tetap harus menghemat air, tidak boleh bermain dengan air dan membuang-buangnya begitu saja ya Ananda solih-solihah. Dan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui itu seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Nah, kita harus bisa menghemat dalam menggunakan sumber-sumber energi tersebut Ananda solih-solihah. Nah, kemudian bagaimana sih usaha kita untuk menghemat energi? Yang pertama, kita bisa dengan mematikan lampu dan peralatan elektronik jika tidak digunakan. Nah, yang kedua, kita bisa dengan cara menggunakan kendaraan yang hemat bahan bakar. Nah, jika Anda ingin menggunakan kendaraan bermotor, gunakan hanya untuk yang perlu-perlu saja Anda solih-solihah. Ini bertujuan untuk penghematan sumber energi, yaitu gas alam atau minyak bumi yang digunakan oleh kendaraan bermotor, baik itu sepeda motor maupun mobil Ananda solih-solihah. Dan yang ketiga adalah dengan mematikan keran air apabila selesai digunakan, itu dengan agar kita dapat menghemat air. Nah, Ananda solih-solihah, itu saja untuk pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita sudah belajar tentang bentuk-bentuk energi dan juga cara penghematannya. Ananda solih-solihah, selamat mengerjakan soal latihan yang ada di modul ya. Selamat belajar. Tetap semangat dan selalu ceria. Ustazah Tari akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.